Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung dari kapan kalian menemukan video ini. Kita kembali di acara podcast Emergenetics Indonesia, Unlock Human Potential. Kali ini saya bersama dengan Ibu Aidar ya. Ibu Aidar ini praktisi dan juga trainer dari Emergenetics Indonesia. Beliau juga kebetulan partner dari SPC Indonesia ya, Strategic Performance Consulting Indonesia. Betul. Ya, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, terutama untuk perusahaannya, untuk employee engagement, Bu ya. Betul. Ya, baik. Kita akan membahas hal ini secara dasar dan juga ke depannya bagaimana. Topik yang menarik nih Mas Adit ya. Ya. Ya, kita mulai dari basicnya dulu Bu ya. Jadi kita bahaskan employee engagement. Tapi sebenarnya artinya apa sih employee engagement itu? Karena kayak banyak kita tuh ngomong sesuatu tapi nggak tahu artinya. Betul tuh Mas Adit. Employee engagement tuh sekarang lagi banyak dibicarakan. Tidak hanya di kalangan anak HR, tetapi juga oleh CEO yang percaya bahwa timnya adalah aset perusahaan. Ya. Engagement kalau dalam bahasa Indonesia kan apa artinya kira-kira? Tunangan, engage. Betul Mas Adit, pertunangan. Nah di dalam pertunangan itu kan ada komitmen antara dua orang ya. Nah begitu pula dengan employee engagement. Dia jadi adalah komitmen secara emosi karyawan terhadap perusahaannya untuk mencapai sasaran perusahaan. Jadi di situ dia menunjukkan motivasi dia yang habis-habisan, passion dia yang habis-habisan, dan kemauan dia untuk melakukan lebih dari sekedar yang biasa-biasa, ya mungkin bahkan lebih dari yang ada di job description gitu. Tapi demi mencapai goals perusahaan. Kesannya saya dapatnya kok ini lebih ke feeling ya, kayak bahagiakah atau ya bahagia. Ya, kebahagiaan mungkin apa sesuatu yang lain. Dia bisa bahagia dengan komitmen dia itu dengan perusahaan, dengan upaya dia yang extra effort itu ya, yang upaya lebih untuk mencapai pencapaian sasaran perusahaan. Tapi itu adalah kebahagiaan karena pencapaian dia. Sementara bahagia itu definisinya bisa beda-beda kan. Bahagia seorang karyawan bisa aja dia selama gue dateng, clock in, clock out, ketemu gebetan gitu kan. Happy aja kan dia gitu. Tapi bukan happy itu yang dibicarakan di employee engagement. Tapi sebenarnya saya mungkin nangkepnya tadi kan ada keterikatan emosional. Gimana kalau dia engage tapi secara profesional. Jadi dia tadi sebenarnya Ibu udah bilang sih dia clock in clock out mungkin, tapi mungkin dia extra effort selama goalnya tercapai. Itu masuk engagement apa hal yang berbeda jadinya? Itu termasuk engagement kalau menurut saya, karena tadi dikatakan di dalam definisi engagement ada motivasi ya, ada keterikatan dengan organisasi dan juga dengan teamwork yang lain gitu ya. Itu juga termasuk passionnya dia ya, termasuk juga kemauannya dia untuk selalu menjadi high achievers, menjadi orang yang pencapaiannya lebih daripada sekedarnya gitu. Nah kalau definisinya sedemikian panjang atau banyak gitu ya kontennya, kalau kurang-kurang satu mungkin masih masuk. Jadi contohnya gini, ada orang yang dia terbiasa untuk menghasilkan pekerjaan yang melampaui harapan gitu. Tetapi dia nggak model orang yang hahaha dengan teamworknya gitu ya, atau dengan atasan jilat-jilat, nggak model kayak gitu. Tapi dia motifnya dia adalah untuk pencapaian diri dia. At the end untuk perusahaan juga. Kalau menurut saya itu juga engage gitu. Ya, sebab tadi saya nangkepnya takutnya engagement itu kan ada yang berharap selain gitu itu juga kayak sangat mendukung perusahaan baik di luar pekerjaan maupun off work atau on work dia. Tapi kan ada yang tadi saya bilang dia profesional, jadi udah dia datang, dia kerja, dia pulang. Tapi dia akan beri extra mile kalau itu sesuai dengan goal dia. Jadi kalaupun dia lebih, itu tetap masuk engagement berarti ya. Dan dia demi perusahaan gitu. Kalau dia perusahaan tercapai, dia happy, dia juga tercapai kan gitu. Sasarannya. Dari kebanyakan saya ngelihatnya tuh kalau kita bicara soal engagement tuh menyasarnya ke level bawah, jarang ke manajer, ke apa. Ya dapatnya biasanya kan
kalau kita bicara engagement, surveinya pun biasanya ke tim bawah dulu. Ini tapi berarti harus semua ya, sampai semua level berarti sampai ya. CEO, Sampai sampai CEO. presiden, direktur. Tapi nanti yang kategori tadi Mas Adit ceritakan, gimana kalau seseorang itu high achiever, tetapi dia nggak model yang suka hahaha, gaul-gaul amat gitu ya. Mungkin nanti dia kalau dalam survei Gallup ada satu skor yang mungkin dia nggak terlalu tinggi, ya, tetapi pencapaian total skornya bisa jadi tetap tinggi. Gitu. Nanti kan kita bicarakan tuh mengenai poin-poinnya Gallup yang mengukur employee engagement. Tapi kita mungkin pindah dulu ya. Kita berarti ini dampaknya untuk perusahaan berarti ini relevan sekali ya untuk engagement ini. Iya, jadi ada berbagai survei yang dilakukan ya, study-study, research gitu yang menunjukkan bahwa apabila employee engagementnya tinggi ya, di mana itu diukur juga dengan survei ya, jadi kita nggak bisa ngomong tanpa data ya. Dia meningkatkan produktivitas, Mas Adit. Bahkan dikatakan di survei tersebut produktivitasnya itu bisa meningkat 14% sampai 18% untuk perusahaan dengan tim yang engagementnya tinggi. Terus dari sisi profitabilitas ya, karena perusahaan ujungnya kan pengen melihat profitabilitas gitu ya. Karena dikatakan survei tersebut profitabilitasnya itu 23% lebih tinggi. 23% buat profitabilitas tuh tinggi loh kalau naik, ya nggak? Hari gini gitu ya, dengan ekonomi kondisi sekarang. Ya, gitu. Indonesia aja kan nyari 6%, ini lebih. Ini di survei tersebut ya. Nah, dan itu kalau employee engagement-nya tinggi. Nah, hal lain adalah dia bermanfaat juga untuk customer satisfaction. Karena karyawan yang engage ya, dia passion gitu mengerjakan pekerjaannya dia. Tentunya dia juga menghadapi customer juga all in kan, gitu. Dia ingin customer puas gitu, tanpa harus disuruh atasannya. Itu juga katanya meningkat. Di samping itu turnover ya, katanya akhir-akhir ini turnover di dunia swasta Indonesia katanya meningkat ya. Ya, apalagi gitu. Gen Z ya mereka. Ya, Gen Z gitu ya. Ya, Gen Z itu suka dikasih cap gitu. Kalau saya ngomongin Gen Z miring dikit ya, Mas Adit boleh? Nggak apa-apa. Kalau saya sih agak kurang suka dengan cap-capan kayak gitu. Cap Gen Z gini, Gen Y gini, baby boomer saya begini gitu ya. Sebenarnya tapi itu juga ada researchnya, jadi ada benarnya. Nah, tapi pengalaman saya dengan bekerja dengan Gen Z, itu kok saya senang ya dengan mereka. Karena mereka terbuka dengan ide-ide baru gitu, terus mau adaptasi gitu loh dengan perubahan yang baru gitu. Itu pengalaman positif saya. Nah, ini balik lagi nih ke soal turnover. Kata survei ini mengatakan turnover pun bisa dijaga atau ditingkatkan ya, jadi lebih baik karena orang yang engage tentu kerja di pekerjaan itu ngapain juga gue pindah gitu kan. Kalau dia udah happy di situ dengan pekerjaannya atau dengan lingkungannya juga gitu ya. Dan absen katanya bisa turun 78% gitu. Kemudian juga bahwa engagement itu fuelin itu apa ya, membuat lancar orang untuk beradaptasi, jadi adaptabilitasnya lebih tinggi, dan juga inovasi jadi lebih terbuka. Karena kalau di dalam perusahaan yang memfasilitasi engagement, biasanya tim akan merasa aman untuk menyampaikan idenya gitu. Nah, dia antara lain kesemuanya itu pada ujungnya akan membangun budaya perusahaan yang positif, ya enggak? Bayangin kalau customer service tinggi, profitabilitas juga bagus ya, semua orang happy dong, profitabilitas bagus, bonus keluar ya. Terus kemudian juga produktivitas juga lebih tinggi gitu kan. Nah, pada akhirnya itu menjadi budaya perusahaan yang positif nggak sih? Ya, masa tadi sempat nangkepnya ini apa urusan HR aja, ternyata enggak ya, ini strategi bisnis jatuhnya ya. Jadi memang kalau Mas Adit katakan strategi bisnis itu benar sekali. Jadi strategi employee engagement itu baiknya masuk ke strategi perusahaan. Ya mungkin
ownernya adalah anak HR gitu. Tetapi itu dimasukkan ke dalam strategi perusahaan, di dalam indikator keberhasilan perusahaan salah satunya adalah misalnya engagement score, targetnya berapa gitu misalnya kayak gitu. Nah, tapi saya pengen cerita nih, ini it's not a matter pencapaian engagement score saja gitu. Udah dapat skornya karena di dalam survei Gallup yang nanti kita bicarakan itu kan ada berbagai perusahaan, ya misalnya ratusan perusahaan yang ikut gitu ya. Bahkan ada divisinya, kita mau masuk manufacturing, kita mau masuk BUMN gitu ya, macam-macam itu ada golongannya. Nah dari situ kan ketahuan mediannya tuh Mas, ya nilai tengahnya. Nah kalau kita di atas nilai tengah berarti kita di atas rata-rata, bukan rata-rata, kalau median bukan rata-rata ya, jadi di atas median gitu. Nah kalau kita mencapai di atas median terus kita berhenti di situ sayang sekali gitu. Yang penting adalah program selanjutnya, karena di dalam setelah survei itu tuh kita bisa ketahuan, misalnya katakan di dalam suatu perusahaan ada 4 divisi ya, divisi keuangan, divisi business development, divisi marketing misalnya gitu ya, terus divisi HR dan seterusnya ya. Nah misalnya salah satu divisi, misalnya divisi HR, ini ternyata skornya lebih rendah dibanding yang lain ya secara total. Atau misalnya divisi finance, ternyata di situ anak-anak timnya merasa kurang mendapat kesempatan untuk bisa menyampaikan idenya gitu. Nah, analisa-analisa itulah yang jauh lebih penting daripada pencapaian hasilnya. Kalau mau sampai membangun budaya perusahaan. Ya. Jadi kita ketemuin nih di mana sih yang kita perlu ambil perhatian gitu. Nah bukan seringkali mungkin, ada perusahaan yang setelah mendapat skornya nih Mas Adit gitu ya, dia udah tahu di atas median gitu, aman gitu ya. Ya udah bikin aja program team building buat satu perusahaan gitu ya. Itu bisa jadi ada gunanya, tetapi bisa jadi itu belum tajam mengatasi masalah-masalah yang masih ada. Jadi itu perlu dianalisa satu persatu. Kalau baiknya adalah kita memfasilitasi setiap divisi hasilnya. Ya, mereka ikut melihat, skor kami segini ya, gitu. Kenapa segini ya? Apa saja ya penyebabnya? Ayo kita omongin. Misalnya yang perlu diperbaiki adalah bahwa mereka merasa mereka masih punya kekuatan dalam diri mereka, tetapi itu tidak digunakan dalam perusahaan. Nah itu satu-satu tuh kita bicarain. Kalau kayak gitu jadi berarti apa jawabannya kayak gitu, apa yang harus program kita lakukan. Ada kalanya malah program-program itu tanpa budget loh gitu. Jadi tapi kita memfasilitasi menemukan akar masalah secara tajam kira-kira gitu. Tapi sebenarnya kebayang karena dulu kan saya pernah punya pengalaman di salah satu bank pemerintah, karena organisasi terlalu besar, begitu survei engagement ada, biasanya mereka malah hanya ambil sampel. Jadi ya semua di divisi, cuma nanti begitu kita bikin program yang di daerah-daerah bilang nggak sesuai nih buat kita. Nah itu yang susah. Itu yang terjadi ya Mas. Iya, padahal udah berusaha tapi karena terlalu besar sih, jadi ambil sampling aja. Sebaiknya gimana jadi ini? Itu pertanyaan bagus sih Mas Adit. Sampling ini kan ada teorinya ya di metode penelitian. Jadi itu juga harus mewakili setiap misalnya ada cabang, semua cabang misalnya mewakili. Kalaupun cabangnya ratusan ya mungkin harus cabang-cabang yang mungkin kelihatannya berbeda. Jadi harus ada alasan dari sampling itu. Terutama ada minimum sampling itu harus dipenuhi kan ya. Kayak gitu. Jangan akal-akalan gitu ya. Misalnya supaya hasilnya bagus kita ambil aja nih cabang-cabang yang emang kayaknya anak-anaknya udah engage gitu ya. Tapi itu kan gak mewakili akhirnya gitu. Bayar-bayar survei juga akhirnya kan nggak efektif gitu, jadi nggak tepat sasaran. Sampling juga harus dilakukan dengan benar. Ya, jadi programnya itu tadi Ibu bilang bisa tanpa budget bahkan ya. Sebab kan biasanya kan orang-orang cuma ya udah kita setahun sekali ada family day misalnya atau ini. Betul.
Jadi harus untuk menemukan akar masalahnya itu kadang-kadang actionnya itu ada yang perlu budget, ada yang enggak. Contoh yang nggak perlu budget, misalnya tim merasa atasannya kurang memperhatikan kehidupan pribadi mereka gitu. Misalnya ada seorang wanita gitu, karyawati, kerja keras, late hour gitu ya. Tapi sebenarnya dia masih punya bayi, nggak punya babysitter. Nah itu atasan nggak tahu kayak gitu. Nah kayak gitu-gitu kan sebenarnya tinggal kita kasih umpan balik ke atasannya bahwa coba deh kalian untuk lebih saling mengenal kehidupan pribadinya seperti apa gitu. Jadi kita juga tahu apa yang kemungkinan potensial menjadi hambatan mereka dan bagaimana kita mendukungnya gitu, kayak gitu. Iya sih Itu kan sebenarnya nggak pakai ya biaya. nggak pakai biaya, tapi memang pengalaman sih, emang ya itu dulu karena perusahaannya terlalu besar, jadi tiap divisi feedbacknya pun beda-beda. Jadi mereka berusaha ini, tapi malah ketika mereka tahu kok di sana beda sih sama kita fasilitasnya, ya itu jadi ada yang karena dia marketing kan dia biasanya jarang di ruangan, jadi udah absensinya beda, ada yang bisa ini ya, kok kita enggak, jadi sedikit kecemburuan. Benar-benar, ini pertanyaan bagus banget Mas Adit. It goes to change management, manajemen perubahan. Jadi di dalam komunikasi sebelum survei itu dilakukan dan setelah survei itu dilakukan, kemudian tindakan programnya apalagi yang akan dilakukan, kemungkinan ada perbedaan pada tiap divisi, kemungkinan ada kesamaan kayak gitu, semuanya harus dijelaskan jadi semua karyawan tahu. Dan baiknya itu di post gitu, di post. Jadi kan entah ada intra bulletin atau gimana kayak gitu. Jadi itu di post. Kalau dari pengalaman saya kayak intra bulletin gitu, dan juga ada quiz-quiz dan sebagainya, itu kebantu banget di manajemen perubahan. Dan itu hanya 1-2 dari pendekatan manajemen perubahan. Ini udah ngomong topik yang berbeda lagi Mas. Tapi emang bisa dikaitin dengan employee engagement. Jadi pertanyaannya bagus ya. Ya, tapi kita kan tadi sempat bahas soal Gallup juga. Itu sebenarnya kalau di Gallup sendiri yang tadi Ibu terangin udah masuk ya, untuk mungkin ada hal-hal checklist lah atau apa gitu kalau di Gallup. Iya, jadi Gallup itu memang mengukur employee engagement Mas. Jadi kita tinggal ikut surveinya gitu, dan itu surveinya analisanya bisa banyak sekali, laporannya juga tebel gitu ya. Nah yang kurang lebih diukur adalah pertama ekspektasi. Jadi karyawan tuh mesti tahu apa yang di-expect dari perusahaannya, dari atasannya gitu. Saya sebut beberapa aja ya dari 10. Kemudian mempunyai kesempatan untuk melakukan menampilkan kekuatan mereka gitu kan. Ada karyawan yang kuatnya sebenarnya di hal-hal detail, kemudian mungkin itu cocoknya di project management, dia handle project management. Ada karyawan yang mungkin mempunyai kekuatan dibikin ide jadi konsep, jadi proposal, tapi nggak pernah diminta untuk melakukan itu, kerjaannya dia yang rutin aja. Nah itu contoh-contohnya ya. Nah kemudian recognition, jadi penting sekali untuk karyawan tuh merasa apabila mereka sudah melakukan kerja dengan baik itu dipuji. Ya, cukup tap of the back ya. Dan itu pertanyaannya di Gallup tuh, apakah Anda pernah dipuji dalam 7 hari terakhir? Jadi harus sesering itu memuji tim. Tapi juga kita tentunya tidak asal memuji kalau dia tidak berkinerja baik, masa dipuji gitu ya. Tapi kalau dia berkinerja baik jangan lupa dipuji gitu, recognition. Nah kemudian juga support, apakah atasan tahu Anda sebagai dalam kehidupan pribadi Anda tuh gimana. Tadi udah ada contohnya dan akan ada beribu kondisi lagi gitu kan. Kemudian pengembangan, adakah di dalam organisasi itu yang mendorong Anda untuk terus berkembang. Jadi nggak harus atasan aja gitu. Misalnya lo udah misalnya dia dari internal control gitu ya, lo udah tahu nggak ada sertifikasi manajemen resiko lo sekarang kayak gitu. Tapi bukan atasan yang ngomong, tapi dia kan care ya sama koleganya untuk terus berkembang kayak gitu. Kemudian juga ini penting yang tadi Mas Adit juga udah singgung, perasaan bahwa bisa atau boleh menyampaikan pendapat di dalam pekerjaan ya, voice out gitu ya. Terus
juga bahwa mereka percaya bahwa bila mereka bekerja dengan baik, perusahaan juga akan maju. Dan ada hal-hal lain. Bahkan ada friendship gitu ya. Anda punya teman dekat nggak di perusahaan gitu? Ditanya kayak gitu juga gitu. Itu juga masuk ke dalam skor employee engagement. Ini yang pertanyaan awalnya Mas Adit itu. Oh, jadi ini bisa dibilang ada mirip 10 ya dengan faktor. 10 mirip faktor. dengan kita harus mengerti diri sendiri, mengerti orang lain. Iya. Ya, jadi cocok dengan emergenetics juga ya jika kita hubungkan. Cocok banget ya, cocok banget. Saya mah setuju sekali gitu ya. Karena sebenarnya dari 10 faktor itu Mas Adit bisa lihat banyak sekali yang hubungan interrelation kan sebenarnya. Dan interrelation selalu start dengan memahami orang lain gitu kan. Terutama yang tadi tuh yang dikatakan bahwa karyawan tuh pingin punya kesempatan mewujudkan kekuatannya dia ya untuk berkontribusi buat perusahaan gitu. Nah itu taunya dari mana? Emergenetic bisa bantu yang kayak gitu-gitu gitu, bisa lihat. Oh ya emang sesuai ya kan kita. Jadi nggak salah lihat. Ya, memang mengerti diri sendiri, mengerti orang lain, mengerti cara berpikir dia, preferensinya. Betul. Ya terutama untuk ini ya, performa tim bisa lebih maksimal kalau emang kita tahu cara push mereka sesuai dengan cara mereka. Persis, setuju banget. Iya. Tapi kalau kita lihat ininya secara secara garis besar kan kita bicara engagement, terus kita bicara ini emergenetics. Berarti emang tidak hanya pekerjaan ya konteksnya, bisa di luar juga, tapi intrapersonal juga masuk berarti ya emang. Boleh aja ya. Tapi kalau saya sih sebagai praktisi HR yang lebih bermanfaat adalah apabila itu berkaitan dengan pencapaian strategi perusahaan ataupun tujuan atau sasaran perusahaan gitu. At the end of the day ujungnya di situ gitu. Karena kita adalah karyawan gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang emergenetics itu kan dia perlu aku ngomongin lagi nggak di sini? Mungkin di episode sebelumnya udah cukup atau? Nggak apa-apa dihubungkan yang pengalaman dengan Bu Aidar aja selama ini, jadi baik, bisa Mas lebih ngebantu. Siap. Ya. Jadi saya ulang aja ya, nggak apa-apa biar teman-teman juga yang pemirsa bisa ingat lagi bahwa emergenetics atribut itu kan dibagi 2 golongan besar. Yang satu adalah preferensi berpikir, yang satu adalah preferensi perilaku. Nah, yang preferensi berpikir itu kan dibagi 4 ya, pakai warna. Kuning untuk yang cenderung konseptual, ya, merah untuk yang cenderung sosial, biru yang cenderung analitikal, hijau yang cenderung struktural gitu. Jadi kalau tadi dikaitin sama engagement bahwa karyawan inginnya mereka mempunyai kesempatan menunjukkan kekuatan mereka di dalam pekerjaan supaya optimal dong kalau pakai kekuatan, iya kan? Kayak misalnya orang yang cenderung hijau Mas, yang strukturalnya tinggi ya. Dia mungkin akan namanya ego struktural ya. Disuruh mengkontrol project management. Wah, asik tuh, dia senang, ya kan? Nah, tapi pada saat dia sosialnya tidak tinggi ya, tetapi hijaunya tinggi, kemudian tapi dia dikasih pekerjaan sama atasannya untuk mensosialisasikan ya SOP baru gitu ya, mungkin dia agak kurang berkenan gitu. Udah deh saya yang kontrol SOP-nya deh gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, yang satunya lagi kan preferensi perilaku nih ya, dibagi 3 gede aja. Mungkin ini yang saya suka mengenai emergenetics ya, dan bersyukur gitu certified gitu ya dan jadi associate, karena ini sangat dekat ke action Mas gitu. Cara berpikir dan perilaku kita itu udah deket ke action gitu ya. Jadi yang perilaku itu kan dibagi 3 tuh, sejauh mana dia ekspresif ya kan, sejauh mana dia asertif, sejauh mana dia fleksibel atau adaptable. Nah, yang ekspresif ya, katakan dia anak sales nih ya, tapi expressiveness-nya ternyata rendah, orangnya
nggak model yang secara emosi wah ngomong terus kayak gitu ya. Kemudian apakah decisionnya oh dia nggak bisa jadi anak sales, pindahin aja ke finance misalnya gitu, belum tentu, Betul. ya kan? Kalau kombinasinya dia expressiveness-nya memang mungkin rendah tapi asertifnya tinggi, ya di atas 60 misalnya, di atas 60%. Artinya apa? Asertif tuh kan dia mau dan willing untuk menyampaikan hal-hal sesuai pikiran dia yang dia rasa memang relevan dan penting gitu kan. Nah, anak sales yang walaupun nggak ekspresif, yang nggak halo kayak gitu ya kiri kanan, tetapi dia asertif, dia pasti menunjukkan pandangan dia mana yang benar mana yang enggak kepada customer, itu akan sangat membantu. Benar nggak? Ya, ada yang seneng kalau diajak Iya, Mas. ngobrol, ada yang dikasih data seneng, jadi Iya, emang beda-beda sih. betul. Ya. Customer bisa beda-beda dan intinya customer pingin kita sebagai produsen itu tahu kebutuhan mereka kan. Nah, orang-orang yang asertif tuh biasanya bisa menggali kebutuhan customer ya. Jadi di situ banyak sekali kegunaan emergenetics gitu. Ya, jadi mengenal diri sendiri untuk memahami orang lain ya. Iya, kalau saya lebih Ya, senang bilangnya paralel. paralel. Karena di emergenetics itu apabila, ini cerita agak panjang boleh ya Boleh. Mas? Emergenetics itu hasilnya kan boleh dibagi kepada atasan kolega atas konsen dari yang bersangkutan gitu ya. Jadi itu paralel kalau menurut saya, memahami diri kita, memahami orang lain tuh datang paralel gitu. Saya punya pengalaman karena emergenetics itu bisa menghasilkan report secara langsung ya, cepat sekali gitu, very timely, hasil dari seluruh tim gitu ya. Jadi saya pernah punya klien, beliau adalah kepala direktorat, jadi direktur di bidang bisnis gitu ya. Kemudian dia pengen tahu hasil timnya. Terus saya tanyakan ke beliau, ini Pak, gitu ya, saya tunjukin sekian jatuh di hijau, sekian di kuning, sekian di biru, sekian di merah. Nah, yang asiknya emergenetics itu kan pakai warna-warna, jadi kelihatan simple dan orang ingetnya gampang gitu ya. Kemudian yang expressiveness segini, yang assertiveness segini, flexibility segini, si A begini, profilnya B gini. Nah, Bapak sekarang lagi ada project apa? Saya tanya. Oh, lagi ada project ini, Pak. Bapak apa saja yang Bapak perlukan di dalam project itu, Pak? Harus ada yang mengembangkan ide, dia bilang. Yang kasih proposal ke saya gitu ya. Kemudian harus ada yang menganalisa hasil survei, harus ada yang mengelola project management, harus ada yang menjadi tim RARA gitu, yang mengkomunikasikan kepada divisinya gitu ya. Kemudian menyampaikan ini udah sampai mana, terus kemudian mengajak mereka untuk lebih aktif kayak gitu. Nah, Pak, kalau gitu Bapak bisa pilih si A untuk bersama Bapak mengembangkan ide, menyiapkan proposal kepada CEO. Bapak bisa pilih si B untuk menjadi tim RARA gitu. Bapak bisa pilih si C ya untuk menganalisa hasil survei kepada customer gitu. Kemudian Bapak bisa si D yang hijau itu untuk mengkontrol project management kayak gitu. Wah, enak ya, dia bilang gitu. Nah, itu kalau dikaitkan ke engagement udah terjawab tuh kan tadi ya. Jadi emang kalau kita coba tarik kesimpulan, emang engagement itu kan kunci keberhasilan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Salah satu kunci ya. Karena kunci lainnya juga itu kan di people-nya ya kan. Dan people itu juga luas, Mas Adit juga anak HR, jadi pasti tahu mulai dari rekrut orang yang tepat dan seterusnya, mengembangkan segala macam, antara lain ada engagement dikelola. Nah, kalau bisnisnya tentunya ada strategi yang tepat ya, belum nanti investasinya gimana dan seterusnya kan, strategi penjualan, strategi supply chain dan seterusnya. Jadi engagement bisa menjadi satu kalau di puzzle, salah satu potongan puzzle yang bisa mendukung pencapaian strategi perusahaan. Ya, dan sesuai dengan expertise-nya Ibu juga, jadi emergenetics tuh penting ya untuk membantu membangun engagement tuh. Betul. Perlu banget. Sampai setelah kita baca tadi laporan Gallup-nya ini, terus buat
umpan baliknya, feedbacknya abis ini gimana. Abis ini gimana, apa yang bisa Anda lakukan lebih baik, apa yang bisa Anda atau kita lakukan secara berbeda kayak gitu. Itu emergenetics bisa membantu banget gitu. Saya mah setuju sekali. Ya, jadi kalau kita tahu kekuatan, cara berpikir itu udah rootnya ya, akar engagementnya di situ. Iya. Ya berarti apalagi terutama ya tadi kan kita sempat bahas Gen Z ya, di era yang kayak gini tuh mereka cepet banget adaptif, jadi kita emang harus lebih agile ya, organisasi juga kalaupun terlalu besar tetap harus agile, nggak bisa ini ya. Zaman VUCA gini ya. Dan mungkin yang saya pengen cerita mengenai emergenetics, dia tidak hanya orang mengisi self inventory gitu kan, 20 menit tat gitu, keluar reportnya langsung gitu kan. Kemudian profilnya dia bisa lihat bergambar gitu, ngertinya gampang. Tapi yang lebih mantep lagi ada trainingnya ya. Di dalam training itu kita bisa dikasih contekan ya. Jadi misalnya Mas Adit kalau di thinking preference-nya apa Mas yang paling dominan? Dulu ada di imbang atas 23%. Saya rada imbang, ada 2, jadi antara konseptual sama satu lagi, jadi emang rada aneh jatuhnya. Konseptual sih. sama? Ya satu lagi ya enggak adalah ini, pokoknya ya. Tapi saya malah 3 Mas. Saya 3. Saya kuning, merah dan biru gitu. Nah, itu bisa di dalam materinya training emergenetics kita dapat contekan. Kalau misalnya katakan Mas Adit kuning, saya paling tinggi misalnya merah. Nah, merah sama kuning nih, kalau mau nanya kuning supaya apa yang membuat Mas Adit merasa passion gitu untuk mengikuti misalnya project ini gitu ya. Dia tahu pertanyaannya apa. Itu literally ada kalimatnya, kalimat bertanya gitu di emergenetics. Juga ada pernyataan gitu. Jadi kita bisa berlatih itu secara fun gitu di dalam training gitu, dan dinamis. Kita akan berubah posisi gitu. Yang saya misalnya jadi saya merah, kemudian saya jadi kuning gitu ya. Atau juga misalnya Mas Adit tetap di posisinya sebagai kuning, saya di merah, saya mesti nanya apa ke Mas Adit gitu. Jadi itu dinamis gitu ya trainingnya, terus udah gitu fun ya, dan kedengarannya ringan lucu gitu ya, ringan tapi lucu, tapi makna dan bobotnya itu langsung bisa kita terapkan dalam pekerjaan setelah kita keluar dari training itu gitu. Kayak gitu, itu yang saya suka sih sama emergenetics. Ya, sama tadi saya lupa jawab karena ingatnya saya kuning hijau, pokoknya merah enggak, tadi merah sosial ya, kuning sosial hijau ya, itu benar-benar bertentangan. Makanya saya rada ini. Iya. Jadi struktural tetapi juga suka cari ide gitu ya. Orang bisa seunik itu sih kalau di emergenetics, jadi ketahuan. Iya. Kita terima kasih banget nih Bu Aidar udah sama-sama. Waktunya ini juga tadi terima kasih banget udah bahas soal engagementnya. Jadi tadi emang benar ya kita makasih udah diundang. Udah ini banget, udah pas lah. Jadi untuk kunci keberhasilan engagement salah satunya. Tapi untuk mencapai engagement kita bisa menggunakan emergenetics ya untuk itu ya. Jadi engagement dapat skornya ya, misalnya ikutin engagement survey-nya, skornya dapat, dianalisa, terus difasilitasi apa saja program untuk pencapaiannya. Tambahkan deh sama emergenetics, itu beberapa faktor yang di dalam Gallup survey itu bisa terfasilitasi. Feedbacknya akan lebih efektif ya, lebih terfasilitasi. Ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan hasilnya, terfasilitasi kalau kita kembali ke ke Gallup, faktor yang recognition, faktor yang memahami kekuatan tim gitu ya, faktor yang bagaimana mengembangkan, mengencourage dia untuk berkembang, itu bagaimana dia mau supaya dia berani menyampaikan opininya. Tadi kan disampaikan, nggak berarti orang yang ekspresifnya rendah tidak bisa menyampaikan
pandangannya secara objektif gitu kan. Kalau dia ternyata asertif kayak gitu-gitu, itu kebantu banget untuk engagement lebih meningkat lagi. Jadi kita jadi tahu ya cara berbicara atau cara komunikasi yang baik dan benar, tapi sesuai dengan cara kita ya berarti. Kita bisa menjadi diri kita, ya. Orang lain juga bisa memahami kita menjadi diri kita, gitu. Tetapi hasilnya efektif, gitu. Yang penting ujungnya adalah efektif. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Aidar. Terima kasih juga semuanya sudah mendengarkan. Jadi terima kasih. Kalian jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terutama jika menemukan podcast ini bermanfaat buat kalian. Karena memang di dunia kerja modern ini kita tuh perlu untuk memahami cara berpikir manusia ya. Oh banget. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you.